pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya dalam program Tausiah Ramadan. Di segmen kedua kali ini masih mengenai zakat, di mana di segmen kedua kita akan membahas mengenai pembagian zakat. Dan untuk mengetahui seperti apa terkait pembagian zakat, saya serahkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Terima kasih Mbak Silvi. Saya lanjutkan, tadi sudah kita bahas tentang definisi zakat, kemudian perintah zakat. Berikut ini pembagian zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakatun nafs. Zakatun nafs itu zakat jiwa atau zakat badan, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Ini mengacu kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Jadi hadisnya sahih. Farada Rasulullah SAW zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamar au sa'an min sya'ir ala kulli hurrin au abdin dzakarin au unta minal muslimin. Artinya baginda Rasulullah SAW zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu sok itu setara dengan sekitar 2,5 kilogram beras per orang. Ada yang berpendapat 2,7 kilogram. Para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah adalah satu sok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nasi ila shalah. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sok kurma atau satu sok gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa dari orang-orang Islam. Dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya. Hadisnya juga sahih, ini hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menghitung satu sok. Pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa satu sok adalah 8 liter ukuran orang Irak. 8 liter ukuran orang Irak ini sama dengan 3,8 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompoknya Abu Hanifah ini adalah 3,8 gram. Mereka beralasan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengkonversi satu sok dengan 8 liter. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada
sebuah hadis riwayat Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi ritlaini wa yaghtasilu bis sa'i tamaniyata artalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud air, yaitu 2 liter. Dan mandi dengan satu sok, yaitu 8 liter. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Kamil, juz 5 halaman 1673. Hadis ini secara tegas menerangkan bahwa satu sok adalah 8 liter ukuran orang Irak. Karenanya hadis tersebut menjadi dalil yang kuat atas pendapat kelompok Abu Hanifah. Para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa satu sok itu setara dengan 5/3 liter ukuran orang Irak. 5/3 liter ukuran orang Irak ini setara dengan 2176 gram atau 2,2 kilo. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal adalah 2,2 kilogram. Ini mereka beralasan bahwa ukuran ini merupakan ukuran sok penduduk Madinah. Masyarakat Madinah mendapatkan ukuran dimaksud dari para leluhurnya yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga persaksian mereka merupakan bukti kuat akan kebenaran pendapat golongan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar juz 4 halaman 184 menyebutkan begini, an Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi annahu qala qultu li Malik bin Anas Aba Abdullah kam qadru sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsatu artalin wa thuluthun bil Iraqi. Dari Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi yang berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, kepada Imam Malik bin Anas, hai bapak dari Abdullah, berapakah kadar satu soknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, khamsatu artalin, 5 khamsatu artalin wa thuluthun bil Iraqi. 5/3 liter ukuran orang Irak. Nah, di sini perlu disebutkan bahwa sok merupakan ukuran takaran, bukan timbangan. Sekali lagi, ukuran takaran bukan ukuran timbangan. Karenanya, maka ukuran ini sulit untuk dikonversi ke dalam ukuran berat. Sebab nilai berat satu sok itu berbeda-beda. Tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sok tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sok beras. Karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah, para ulama menyarankan agar mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 kilogram atau sampai kepada 3 kilogram beras. Para pemirsa FTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua zakat mal. Tadi zakat nafas atau zakat fitrah, berikutnya adalah zakat mal. Jenis kedua ini zakat mal. Secara umum, aset zakat mal meliputi hewan ternak, emas, perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan al-mal, tijariyah, aset perdagangan. Disebutkan oleh An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Disebutkan halaman 168. Wa zakatu malin wa hiya wajibatun fi thamaniyati asnafin min ajnasil mal wa hiya dzahab wal fiddah wal zuru' wal nahl wal 'inab wal ibil wal baqar wal ghanam ila anqal
Wa amma urudut tijarati fahiya tarji'u lidh-dhahabi wal fiddah. Li'anna zakataha tata'allaq bi qimatiha wa hiya innama takunu minhuma. Artinya zakat mal itu wajib di 8 jenis harta. Apa? Emas, perak, hasil pertanian, makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan kepada golongan emas dan perak. Karena apa? Karena zakatnya dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan ukuran emas dan perak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pembagian zakat. Jadi ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Berikut adalah zakat fitrah dengan uang setelah jeda yang berikut ini. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz yang mana tadi telah memaparkan mengenai pembagian zakat dalam segmen kedua. Dan pemirsa, kita harus jeda sejenak dan kita akan kembali lagi di segmen ketiga setelah jeda berikut ini.